Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah, mari kita awali kajian pagi hari ini dengan memohon lagi pada Allah yang pertama dan yang utama untuk orang tua kita jika masih hidup. Kita mohon kepada Allah semoga Allah panjangkan lagi umur mereka sehingga kita bisa terus menerus birrul walidain kepada keduanya, dan tentu kita mengharap juga berharap kepada Allah semoga mereka diberikan kehidupan yang baik, rezeki yang baik, dan juga akhir yang baik, amin. Atau mungkin orang tua kita sudah meninggal, kita hanya bisa memohon kepada Allah semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal baiknya, dan Allah tempatkan di radhah mirriyadil jinan sampai yaumil qiyamah. Yang kedua, kita mohon pada Allah siapapun yang hadir di sini, di majelis ini, maupun keluarga besar kita di rumah yang hari ini atau akhir-akhir ini diuji oleh Allah dengan sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, digantikan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit serta rasa sakit, dan mudah-mudahan sehatnya digunakan seluruhnya untuk takwa Allah dan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ada di antara kita yang diuji oleh Allah, tiba-tiba ekonominya seret, ma'isyahnya atau kehidupannya serba sulit. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah buka kembali pintu rizki dari seluruh penjuru mata angin, dan tentunya kita berjanji kepada Allah menggunakan seluruh potensi rizki ini untuk takwa Allah juga. Yang selanjutnya kita mohon kepada Allah siapapun di antara kita yang hari ini ingin sekali keluar dari kubangan riba dan hutang tapi nampaknya belum ada jalan keluar, mudah-mudahan pagi hari ini Allah buka pintu rizki seluas-luasnya sehingga bisa segera melunasi hutang-hutangnya dan bisa merdeka dari riba dan hutang. Selanjutnya kita mohon kepada Allah untuk anak-anak kita, semoga anak-anak kita senantiasa dikawal pertumbuhannya oleh Allah, pertumbuhan yang tidak pernah mengenal narkoba, tidak mengenal kenakalan remaja, dan juga tidak mengenal pergaulan bebas. Mudah-mudahan seluruh waktunya juga digunakan untuk thalabul ilmi, membekali dirinya untuk kehidupan yang akan datang. Dan tentunya kita berharap memohon kepada Allah semoga anak-anak kita semuanya dijadikan anak yang soleh-solehah, anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Yang terakhir kita mohon kepada Allah mudah-mudahan anak-anak kita yang sudah saatnya menikah belum nampak jelas jodohnya, mudah-mudahan Allah segera kirim kepada mereka jodoh yang sudah ditentukan di zaman azali, dan tentunya mereka bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Ala hadhihin niyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita juga mengawali kajian pagi hari ini dengan mengucapkan syukur, alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan syukur kita senantiasa mewarnai hari-hari kita sehingga kita dikelompokkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dan dijauhkan oleh Allah dari hamba yang kufur akan nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa dihaturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang harus kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak rahimakumullah, kita masih membahas tentang bab az-zajru anil qadbi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih radhiyallahu taala anhu, hadasana Abu Ja'far hadasana Muhammad ibn Fadli hadasana Abu Khudaifah bil Busrah hadasana Sufyan hadasana Abdurrahman ibni Abbas qala hadasani nasun min ashabi Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala asdaqul hadis kalamullah wa ashraful hadis dzikrullah wa sarrul amal qalbi wa ma qalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha
wa syarrun nadamati nadamatu yaumil qiyamah, wa khairul hinan nafsi, wa khairuz zadi taqwa, wal khamru jima'ul ismi, wan nisa'u habailus syaitan, was sababu su'batum minal junun, wasyarrul mukasibi kasbur riba, wa adamul khotoya lil lisanu al kadubu. Ini cukup panjang perawinya, langsung saja ke matan. Asdaqul hadis, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan, kalamullah adalah kalam Allah, Al-Quran. Jadi sebaik-baik ucapan, sebaik-baik ungkapan, kalamullah adalah kalam Allah, Al-Quran. Ini terbaik, jadi tidak ada yang menandingi. Al-Quran karena itu sifatnya, ya, sifatnya itu adalah suci, karena keluar dari zat yang suci maka menjadi kitab suci, ya. Kemudian dikelompokkan atau dibaca oleh, mudah-mudahan orang yang membaca adalah orang-orang yang suci, ya. Orang yang senantiasa sinanding kitab suci, ya. Setiap hari, setiap malam, setiap hari, setiap malam senantiasa ada di dekapannya. Nah ini, karena apa? Asdaqul hadis kalamullah, sebaik-baik ucapan adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyraful hadis dzikrullah, dan semulia-mulia ucapan dzikrullah adalah zikir kepada Allah. Jadi semua ucapan yang kita ucapkan itu yang paling mulia adalah dzikrullah. Dzikrullah itu berarti ingat pada Allah. Ucapan-ucapan yang dijadikan wasilah untuk mengingat Allah banyak sekali. Jadi kalau kita bertasbih membaca subhanallah, bertahmid membaca alhamdulillah, kemudian bertahlil membaca la ilaha illallah, bertakbir membaca Allahu akbar, kemudian istighfar membaca astaghfirullah. Kalau dikumpulkan semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Nah ini ucapan-ucapan yang paling mulia. Nah, wasyarrul amal qalbi, seburuk-buruk buta amal qalbi adalah buta hati. Jadi kalau buta mata orang masih bisa menuntun, buta mata orang masih bisa kemana-mana. Selama yang menuntun adalah orang baik, maka insya Allah akan dituntun ke tempat yang baik. Kalau buta mata, tapi kalau buta hati ini sudah sulit, ya sudah sulit, kecuali nanti mendapatkan hidayah kembali oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah buta hati, dia sudah lupa diri, lupa lingkungan, lupa Allah. Nah, Allah sudah dilupakan, apalagi lingkungan. Nah ini, jadi kalau yang paling buruk adalah buta hati, karena dia sulit sekali menerima kebenaran, sulit menerima kebaikan. Yang dia cari adalah pembenaran, ya, bukan kebenaran, pembenaran. Pembenaran berarti membenarkan apa yang dia lakukan, bukan kebenaran yang dicari. Wa ma qala wa kafa khairun mimma kasura wa alha. Wa ma qala, dan harta, qala yang sedikit, wa kafa dan cukup, khairun itu lebih bagus, mimma daripada harta, kasura yang banyak, wa alha dan melalaikan. Jadi harta yang sedikit tapi cukup itu lebih baik dari banyak tapi melalaikan. Meskipun kita boleh meminta hidup yang berkelimpahan, boleh meminta hidup yang berkelimpahan. Artinya berkelimpahan bukan hanya dari sisi materinya, tapi juga kita meminta keberkahan dari sisi berkah itu sendiri, kelimpahan dari berkah itu sendiri. Jadi kalau banyak tapi tidak membawa berkah, maka akan menjadi alha wa alha, melalaikan kita dari dzikrullah. Nah ini orang-orang
Kalau orang motivator ini banyak mengkritisi ini. Ya, karena kalau orang sudah berpandangan bahwa kaya itu bisa menghinakan pemilik kekayaan itu, nah maka orang menjadi takut kaya. Padahal ketika kaya dan berkah, berkelimpahan dan berkah, maka dia bisa melakukan banyak hal. Artinya ketika ada edaran untuk pembangunan masjid, dia orang pertama dan paling banyak. Nah ini kaya, berkelimpahan dan berkah. Tetapi maksud di sini adalah wa maqalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha. Harta yang sedikit tapi cukup, ya, itu lebih baik dari banyak tetapi melalaikan. Nah, tentu orang akan menawar, Pak, kalau harta banyak tapi tidak melalaikan boleh nggak? Ya pasti boleh. Itu namanya berkelimpahan dan mendapatkan keberkahan. Wasyarrun nadamati nadamatu yaumil qiyamah. Seburuk-buruk penyesalan an-nadamah, nadamatu yaumil qiyamah adalah penyesalan pada hari kiamah. Ini yang sering saya sampaikan. Orang makan makanan yang salah, penyesalannya paling hanya besok pagi. Jadi kalau tadi panjenengan sahurnya makannya salah, mungkin yang mestinya dia alergi dengan makanan tertentu, kemudian dia memaksakan karena nampaknya enak di mata, maka besok baru bereaksi, baru penyesalan, waduh aku tidak makan udang. Atau mungkin orang yang alergi udang, atau orang yang perutnya tidak tahan dengan sambal, kemudian karena saking nikmatnya yang lain makan dengan lahapnya, dia ingin coba dan kemudian merasakan nikmatnya sambal. Nah padahal perutnya tidak tahan dengan sesuatu yang pedas. Nah penyesalannya kapan? Ya nanti 1 jam, 2 jam, atau bahkan sehari. Nah ini penyesalan. Tapi kalau penyesalan memilih agama, ya, penyesalan memilih teman yang menjerumuskan tentunya, penyesalan dalam hal ini adalah penyesalan memilih agama, memilih keyakinan, itu adalah penyesalan yang sangat luar biasa. Ini disebut sebagai syarrun nadamah. Penyesalan yang paling buruk adalah nadamatu yaumil qiyamah, penyesalan yang nanti terjadi di hari kiamat. Mengapa? Karena tidak bisa diulang kembali. Ya, sudah kadung jauh, sudah kadung di tempat terakhir. Ya, hampir di pemberhentian terakhir dalam etapa kehidupan kita. Jadi yaumil qiyamah nanti adalah persinggahan sebelum kita masuk surga atau masuk neraka. Maka ketika memilih agama yang salah, memilih keyakinan yang salah, maka penyesalan terbesar adalah ketika nanti hari kiamat. Karena apa? Karena tetangganya yang selama ini benar akidahnya akan dilihatkan nanti di sana sebagai saksi, sebagai bentuk orang Jawa mengatakan diwelehke, ya, diwelehke. Dulu tetanggamu orang memilih agama yang benar, kau tidak tertarik sedikit pun. Nah, sekarang dilihatkan orang-orang yang pilihannya benar dalam hal agama dan keyakinan nanti akan diwelehke di hari kiamat. Dan pada saat itulah an-nadamah, penyesalan yang paling luar biasa besarnya ketika nanti pada hari kiamat. Wa khairul hinan nafs, sebaik-baik kekayaan adalah hinan nafsi, kekayaan atau kaya hati. Nah, kalau orang kaya hati seberapapun akan cukup. Nah, kaya hati. Nah, karena hati menjadi tolok ukur. Kalau hatinya sudah bilang cukup dan bersyukur, maka segala sesuatunya terasa indah. Ya. Meskipun tadi qalla wa kafa, sedikit tapi mencukupi. Nah, kan paling enak, mau ngapa-ngapain ada, cukup. Nah, mau beli ini mendekati hari raya ada, karena dicukupkan. Nah, meskipun nampaknya kayak uang itu nggak pernah ada di dompet, tapi ketika harus membeli ada. Ketika membutuhkan sesuatu ada. Ini qalla wa kafa. Nah, wa khairuz zad
at-taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, bekal kemana saja ketika takwa ini Allah akan memudahkan pertolongan. Nah, Allah akan memudahkan pertolongan. Dan saya pernah membuktikan dalam arti bepergian jauh, ya, bepergian jauh itu hanya membawa uang 250 real dan uang 200.000, dan itu beberapa hari, hampir 10 hari. Nah, itu dicukupkan oleh Allah, artinya cukup betul-betul pulang masih ada lebihan. Karena memang niatnya tidak untuk pelesiran, niatnya tidak untuk belanja-belanja, niatnya untuk beribadah. Wa khairuz zad at-taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi kalau orang takwa itu menjadi modal utama. Jadi kalau perjalanan jauh, nah ini bapak-bapak mungkin juga punya testimoni pribadi dalam kondisi tertentu ketika ketakwaan memuncak, artinya ketakwaan sedang memiliki energi yang sangat tinggi, kemudian tiba-tiba harus melakukan perjalanan dan dalam kondisi yang serba terbatas, semuanya datang dengan mudah, bantuan-bantuan Allah entah dari mana saja. Nih. Kemudian berikutnya wal khamru jima'ul ismi. Wal khamru utawi khamr, arak. Nah ini kemarin sempat kita bahas, itu jima'ul ismi, akumulasi atau kumpulan daripada dosa. Nah, kemarin sudah dijelaskan, orang dihadapkan pada 3 pilihan: minum arak, ya, membunuh anak kecil, atau menzinai seorang wanita. Dia yang 2 dan ketiga dia takut. Kalau saya membunuh jelas dosa karena berakibat merugikan orang lain. Kalau menzinai berarti saya mengajak dosa kepada orang lain. Tetapi kalau saya minum arak, dosa untuk diriku sendiri. Dia memilih akhirnya memilih arak. Kemudian ketika araknya diminum, khamrnya diminum, anak kecil dibunuh, kemudian wanitanya diperkosa. Lah ini. Jadi al-khamru jima'ul ismi. Khamr adalah kumpulan dari dosa atau pokoknya moyangnya dosa. Wan nisa'u habailus syaitan. Lah nih, ibu-ibu jangan tersinggung. Wanisa'u utawi wong wadon atau perempuan iku habailus syaiton, tali atau jerat atau perangkapnya syaitan. Maksudnya bahwa ada wanita-wanita yang karena dia tidak memiliki keimanan dipakai sebagai tali atau penjerat, ya, atau perangkapnya syaitan. Artinya ini tidak berlaku secara umum. Seperti misalnya ada orang alergi dengan udang, tapi ada orang lain yang tidak alergi dengan udang. Maka ketika udang itu dimakan oleh orang yang tidak alergi tidak masalah. Tapi kalau orang yang alergi udang kemudian makan udang maka bermasalah. Jadi wanita ini disebut di sini sebagai tali atau jerat atau perangkap dari setan. Itu tidak semuanya. Wanita-wanita tertentu yang memang dianya sendiri tidak takwa Allah, dia sendiri tidak menjaga muruah atau kehormatannya, sehingga dia menjadi jerat atau tali atau bahkan menjadi perangkap dari setan. Jadi jangan dimaknai, atau bapak-bapak jangan kemudian ketika melihat wanita, oh ini perangkap setan, tidak. Tapi tidak semuanya. Maka wanita wajib hukumnya nutup aurat. Orang wanita yang datang ke masjid, sering saya sampaikan karena banyak pertanyaan, Ustadz boleh nggak wanita atau ibu-ibu sholat di masjid? Boleh, selamat dari rumah, memakai mukena, ya, yang tidak menampakkan lekuk tubuhnya, kemudian tidak memakai wangian. Ini prinsipnya. Jadi kalau wanita memakai wangi-wangian yang kemudian ketika berpapasan dengan seorang laki-laki sampai menekuk lehernya seperti ini, maka ini yang menjadi haram. Nah ini, jadi boleh ibu-ibu sholat di masjid, bahkan Nabi
Pernah juga ditanya oleh sahabat, kemudian Nabi menjawab, jangan kau larang istri-istrimu sholat di masjid, tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi memakai pakaian langsung dari rumah yang jelas-jelas menutup aurat, tidak menampakkan lekuk tubuhnya, kemudian tidak memakai wangi-wangian. Bedanya dengan laki-laki di sini. Kalau laki-laki zinatakum inda kulli masjid. Bawalah atau pakailah perhiasanmu ketika engkau ke masjid. Untuk laki-laki. Jadi punya perhiasan boleh dipakai, wangi-wangian disunahkan ya. Tapi kebalikannya perempuan itu justru dimakruhkan, awalnya dimakruhkan kalau nanti itu bisa jatuh pada haram memakai wangi-wangian ke masjid. Karena ini wanisa habailus syaitan, wanita bisa menjadi perangkapnya setan. Nah, jangan mau ibu-ibu jadi perangkapnya setan, maka dari rumah sudah harus memakai pakaian yang menutup auratnya, atau bahkan kemana-mana juga menutup auratnya. Apalagi sekarang memakai masker ya, nah ini lebih tertutup ya, karena hanya kelihatan matanya belok-belok. Wasyababu subatun minal junun. Wasyababu, sifat muda atau merasa terus muda, itu su'batun minal junun, merupakan bagian dari cabang atau cabang dari kegilaan atau gila. Jadi kadang kita kan muda, semangat muda. Ya, semangat muda, semangatnya muda untuk beribadah. Artinya kalau orang muda beribadah kan tenaganya masih powerful. Tapi semangat muda untuk yang lain, ini su'batun minal junun, bagian atau cabang dari gila. Ya tua saja dinikmati ketuaan. Kalau mau menjadi agar tetap merasa muda, ya itu tadi konsekuensinya, ya ibadahnya kudu mempeng, ibadahnya kudu seperti anak muda, tidak pernah mengeluh. Nah itu. Apalagi ini di akhir Ramadan ya. 10 hari terakhir Ramadan justru masjidnya tambah giat, tapi malah tambah maju softnya. Betul tidak? Jadi di awal-awal penuh sampai jalan. Nah, kemudian di 10 hari yang kedua sudah mulai susut 1-2. 10 hari terakhir justru mestine tambah semangat, tambah giat. Nah, karena apa? Menyebut Lailatul Qadar. Insya Allah orang yang selama 10 hari terus-menerus melaksanakan salat tarawih pasti bertemu dengan Lailatul Qadar. Syukur ditambah seperti yang kemarin saya sampaikan. Wasyarrul mukasib kasbur riba. Seburuk-buruk pekerjaan kasbur riba, pekerjaan riba. Artinya ini riba ya ikhtilaf. Artinya ada kategori. Dulu ketika saya sekolah itu riba itu yang tidak boleh adalah ad'afa mudha'afah, yang berlipat-lipat. Kalau riba yang tidak berlipat-lipat, nah itu dulu termasuk membahas tentang bank konvensional yang ada di Indonesia. Dulu karena waktu itu belum ada bank syariah. Nah ini dibahas agak lumayan alot karena pendapatnya macam-macam. Riba itu yang diharamkan adalah dalam Al-Quran, wala taqulu riba ad'afa mudha'afah, janganlah kau makan riba yang ad'afan berlipat, mudha'afah lipat ganda, berlipat-lipat. Ya, tapi nanti ini didiskusikan di forum lain. Ya. Tapi pada prinsipnya di sini wasyarul mukasib, seburuk-buruk usaha, seburuk-buruk pekerjaan, kasbur riba adalah pekerjaan yang mengandung riba. Wa a'dhamul khotoya lil lisanu al kadubu, dan sebesar-besar kesalahan lil lisan, untuk lisan, al kadubu adalah berbohong. Ini sesuai dengan topiknya bab az-zajru 'anil kadbi. Seagung-agung kesalahan atau kesalahan yang paling besar yang dilakukan oleh lisan adalah berbohong. Nah, satu lagi, ini mungkin ada penjelasan yang mencerahkan. Qala hadatsana Muhammad bin Fadli
Hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Ibrahim ibn Yusuf hadatsana Sufyan ibnu Abi Hasin yuballighu bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibbu la yasluhu ila fi salasin. Bohong itu tidak patut, tidak elok, tidak boleh illa fi salasin kecuali di 3 perkara. Jadi kalau bohong tadi sesuatu yang besar kesalahan yang dilakukan oleh lisan, tetapi ada 3 kebohongan yang diperbolehkan di 3 perkara. Fil harbi, di dalam peperangan. Mengapa? Li'annal harba khud'atun, karena peperangan itu bisa menggunakan taktik, bisa membujuk, ya, khud'ah, membujuki. Jadi kalau melakukan perang, misalnya yang penting adalah perdamaian daripada perang itu sendiri. Agar tidak berperang, maka ada tim khusus yang yang menyampaikan berita baik ke sini dari musuh yang ada di seberang sana, dan kemudian datang ke seberang sini menyampaikan kebaikan dari musuhnya yang tadinya mau berperang. Kemudian dari sini kebaikannya juga dijual di sana, sehingga akhirnya terjadi perdamaian, tidak peperangan. Padahal ya ini taktik, ya, taktik, dan itu bohong belaka misalnya. Tetapi untuk hal perang agar terjadi perdamaian ini diperbolehkan. Ini yang pertama. Atau ketika ada orang mau dibunuh, dikejar-kejar, ya, kita tidak tahu persis permasalahannya apa, ya, yang ngejar-ngejar ini mau membunuh, tiba-tiba orang yang dikejar lewat depan kita, lewat rumah kita, kemudian minta perlindungan pada kita, masuk ke rumah kita, ya, kita ada di luar misalnya, kemudian orang yang mengejar yang mau membunuh itu juga melewati kita, dan ketika dia bertanya pada kita, tahu nggak tadi ada orang ciri-cirinya seperti ini pakai baju merah, ya, orangnya seperti ini, tingginya sekian. Ketika kita berbohong tidak tahu, nah, itu ditoleransi, artinya diperbolehkan. Apalagi yang jelas-jelas yang mengejar itu sudah menghunus pedang. Nah ini, nah, menyelamatkan nyawa. Meskipun kita belum tahu permasalahannya apa, bisa jadi memang yang dikejar salah, ya, bisa jadi yang mengejar memang benar. Tetapi ketika kita berbohong untuk menyelamatkan nyawa itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, warrojuli yuslihu bihi bainasnaini. Seseorang warrojuli ila fi salasin fil harbi warrojuli. Warrojuli seseorang yuslihu yang mendamaikan bihi disebabkan dengan bohong itu bainasnaini antara kedua orang. Jadi ada 2 orang yang berselisih paham, dan ini bertahun-tahun tidak pernah akur. Maka ketika panjenengan mau menjadi mediator, memediasi orang tersebut agar tidak bermusuhan terus-menerus, maka jual kebaikan si A di hadapan si B, dan jual kebaikan si B di hadapan si A, meskipun jenengan tidak tahu kebaikan keduanya. Nah, tetapi ketika keduanya bisa akur, maka berbohong atas nama kebaikan, atas nama perdamaian antara 2 orang yang bersengketa selama ini, itu diperbolehkan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, warrajuli yuslihu bihi bainahu wa baina imraatihi. Seseorang yang berdamai atau mendamaikan dengan cara bohong, bihi dengan cara bohong, bainahu antara dirinya, wa baina imraatihi dan antara istrinya. Jadi kalau berbohong dengan harapan, dengan niat untuk mempertahankan rumah tangganya, maka itu juga diperbolehkan. Nah, misalnya contoh, biasanya kalau bapak-bapak yang masih punya keluarga, masih punya ibu atau punya bapak, ya orang tua, mendekati hari raya seperti ini, mungkin kirim parcel atau mungkin kirim uang, ya, dengan jumlah sekian. Nah, dengan jumlah sekian. Sementara istrinya kebetulan sangat perhitungan. Nah, di depan istri
seorang laki-laki boleh berbohong agar tidak terjadi masalah antara dirinya dan istrinya. Kalau ngomong mas atau pah atau kang, ngirimi bapakmu piro? Sak yuto. Lho piye to, aku butuh sak mene kok. Nah, artinya istri membutuhkan uang banyak, sementara dikurangi 1 juta bagi istri itu sudah terlalu banyak. Mestinya dikasih 200 atau 500 saja sudah cukup. Maka ketika seorang laki-laki berbohong pada istri, enggak tak kirimi dikit, sing penting iso kanggo tuku apa, bisa beli baju apa, bisa beli sarung misalnya gitu, atau bisa beli, kalau ibu-ibu ya bisa beli apalah gitu ya. Nah, untuk membeli sesuatu biar bisa membeli isi toples misalnya gitu. Cuma tak kirimin sekian kok. Nah, bohongnya laki-laki seperti ini masih bisa ditolerir, masih diperbolehkan. Nah ini. Karena apa? Kalau ngomong apa adanya, nah perang Bratayuda di rumah. Nah ini yang dihindari. Nah ini. Jadi ada 3 hal yang boleh berbohong. Yang pertama di dalam peperangan, yang kedua seseorang yang mendamaikan dengan cara bohong antara kedua orang yang bersengketa, yang ketiga berbohongnya seorang laki-laki antara dirinya dan istrinya, tentu agar tidak terjadi pertikaian atau apa istilahnya, percekcokan. Ini diperbolehkan. Ibu bapak rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.